sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda, sahabat dompet duafa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di Humanity Talk Podcast. Dan kira-kira sekarang kita mau bahas apa sih? Nah, insya Allah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Karena tema kita hari ini adalah Financial Planning 2021, keuangan stabil di masa pandemi. Dan nanti akan ngobrol-ngobrol dengan kita, narasumber kita ada Greget Kalabuana, Islamic Finance Professional ya. Dan nanti kita bakal tahu nih sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan, planning apa sih yang harus kita siapkan selama pandemi ini, apalagi nanti kita menjelang di 2021. Terus kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya pengalamannya beliau ya. Dan kita sapa dulu aja kali ya, coba yang sudah bergabung dengan kita di sini ada Kak Greget Kalabuana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Mbak Dini apa Kak Dini? Apa kabar? Kak Dini boleh, asal jangan Kak Nunu ya. Ini baik, alhamdulillah. Baik ya, aku manggilnya kalau nggak Kak Greget, ya Kak Greg. Greget boleh. Apa aja yang penting greget. Ya penting greget. Oke, aku izin dulu boleh ya ngebacain profilnya dari Kak Greget ya. Ini Kak Greget sendiri untuk pendidikannya 2009 sampai 2013 Bachelor of Economics in Human Resource Management 11 Maret University. Masya Allah, summa cum laude ya, pantesan Greget namanya, baik. Terus di 2016-2017 Master of Science in Islamic Finance and Management di Durham University. Terus 2017 Business Administration di University of Mannheim ya. Dan untuk penghargaannya sendiri sempat mendapatkan First Winner of Writing Competition on Islamic Insurance by Republika dan Prudential di 2020 tahun ini ya. Terus juga Incredible and Valuable Innovation Champion across UNDP 2018. Dan sekarang untuk experience sendiri ya, pekerjaannya sendiri ini 2017 sekarang Islamic Specialist United Nations Development Program. Nah, itu dia profilnya baru dibacain, tapi nanti sampai besok deh kayaknya kalau bacain ya penghargaannya dan juga profilnya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Greget, aku mau ngajakin juga nih insan muda, sahabat Dompet Duafa, untuk bersama-sama kita melengkapi kebaikan dari program Dompet Duafa. Karena di selama pandemi ini, Dompet Duafa punya program yaitu Tangan Tangguh Humanisia. Di antaranya bantuan modal usaha untuk mereka, saudara kita yang terdampak corona dan korban PHK, terus juga keluarga tangguh. Caranya, insan muda dan sahabat Dompet Duafa tinggal scan barcode ya, bisa ikut berdonasi melalui scan barcode yang tertera ataupun juga berdonasi melalui kanal donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Kak Greget izin dulu ya, karena kita ada giveaway, boleh ngejelasin dulu ya? Boleh mangga. Boleh, oke. Insan muda, sahabat Dompet Duafa juga bisa ikutan giveaway seperti biasa. Caranya, tentunya follow dulu Instagram dari Dompet Duafa ORG, terus juga DDTV Official, terus juga Simplicity, dan jangan lupa subscribe dari YouTube channel Dompet Duafa. Nah, nanti pertanyaannya akan dikasih tahu di akhir acara, begitupun juga dengan pemenang di episode sebelumnya. Caranya nanti insan muda sahabat Dompet Duafa tinggal repost lewat IGS boleh, feed juga boleh, jawaban dari pertanyaan yang aku lontarkan dengan syarat yang tadi sudah disebutkan ya, follow dan juga tag and mention ke Dompet Duafa ORG, DDTV Official dan juga Simplicity. Oke, sip. Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Kak Greget. Ini lagi di Solo ya? Iya, di Solo nih. Ini pas di Solo. Ini selama pandemi gimana nih Kak kegiatannya Kak? Aktivitas seperti apa?
yang pasti banyak perubahan sih ya, karena kan kalau di kantor saya di UNDP, United Nations Development Program, itu sejak Maret sampai dengan hari ini, sampai akhir bulan ini kayaknya, itu masih kerja dari rumah gitu. Jadi semuanya dari rumah gitu, dan belum sama sekali balik kantor gitu. Jadi ya mumpung daripada di sana nggak ada keluarga gitu ya, akhirnya saya balik nih ke Solo gitu ceritanya. Oke. Kak Greg, ini kan Islamic Finance Specialist di UNDP nih. Boleh ceritain nggak sih awalnya akhirnya bisa sampai di UNDP ini seperti apa sih prosesnya? Nah ini menarik sebenarnya. Kalau saya cerita bisa sehari semalam ya, tapi singkatnya sih sebenarnya waktu itu ketika saya kuliah di Jerman. Jadi kan sebenarnya saya kuliah S2 itu di Durham University Islamic Finance and Management, tapi saya mengambil program disertasi atau penulisan tesis untuk S2-nya itu di Jerman, di kota Mannheim tadi. Nah di situ kan saya menghabiskan 3 bulan itu sendiri, gitu. Jadi pindah dari Durham ke Mannheim itu kan sendiri, ada ya rasa kesepian gitu ya, paling keluar buat belanja ke masjid gitu aja, dan dengan PPI Mannheim juga nggak sesering dengan PPI Durham waktu itu gitu. Dan ada tekanan menyelesaikan disertasi gitu, dan di waktu tekanan itu datang, itu saya kepikiran ini kepikiran gini, kayaknya kok nggak cocok ya dengan keuangan Islam ya, keuangan syariah, Islamic Finance. Ada banyak hal yang saya pertanyakan gitu, karena saya selalu berusaha untuk memulai dengan why, kenapa gitu kan. Itu galau gitu kan. Terus akhirnya ini seminggu atau beberapa hari setelah kegalauan itu ada rekan Dompet Duafa yang menghubungi saya gitu. Dulu kan saya di Dompet Duafa nih. Ada rekan Dompet Duafa yang sudah pindah juga gitu ya. Itu menghubungi gitu kan. Ada pembukaan di UNDP tadi untuk support spesialis Islamic Finance gitu. Nah, di sini garis besarnya atau benang merahnya adalah jadi manusia itu kita harus punya sensitivitas gitu. Kalau misalnya seandainya ya saya nggak mencoba untuk menerjemahkan sebenarnya apa sih petunjuk dari Allah itu. Kenapa ketika saya galau kemudian ada teman lama yang menghubungi, itu kan berarti saya memaknai ini kayaknya panggilan kembali ke Islamic Finance, jangan balik ke yang lain gitu kan. Nah ini yang buat saya harus kita miliki ya. Kalau orang hidup sekedar hidup ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita mencoba mencari makna gitu ya. Jadi paham sekiranya ada kejadian itu sebenarnya apa sih artinya. Nah itu saya artikan begitu gitu. Akhirnya ya saya masuk ke UNDP sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi ada value-nya gitu ya. Betul. Iya. Nah kalau misal ngomongin soal Islamic Finance sendiri di organisasi internasional gitu, seberapa besar sih porsinya atau concern-nya tuh seperti apa sih? Sebenarnya sudah sampai sejauh mana sebenarnya? Iya, sebenarnya momentumnya itu baru aja Mbak. Jadi mungkin sekitar 2016 ya mulai Islamic Finance itu masuk ke development gitu. Secara khusus ya di bidang-bidang di lembaga-lembaga internasional untuk development gitu. Nah, yang menjadi substansi adalah bagaimana Islamic Finance itu bisa membantu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang nanti tahun 2030 deadline-nya. Nah, gimana caranya supaya Islamic Finance dengan potensinya luar biasa gitu ya, dengan pertumbuhan yang cepat 10-12% per tahun. Kemudian juga ada yang bilang asetnya di tahun 2022 itu mencapai 3,8 triliun dolar Amerika gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya potensi itu bisa berkontribusi ke pencapaian SDGs gitu. Jadi apa yang saya kerjakan itu tidak secara khusus hanya menyasar bagaimana kita mengembangkan Islamic Finance atau keuangan syariah, tapi bagaimana keuangan syariah ini bisa dikaitkan dengan misalnya keanekaragaman hayati, gitu kan, kesetaraan gender, dengan perubahan iklim, dengan kota yang berkelanjutan, gitu-gitulah. Jadi menarik gitu, sehingga melihat Islamic Finance itu dengan spektrum yang sangat luas gitu. Kalau selama dari mulai kuliah terus juga pengalaman di UNDP sendiri, kendala dan kesulitannya seperti apa sih, Kak Gregat? Kalau kuliah waktu itu memang saya sudah tertarik ke keuangan syariah sejak 2019 meskipun background-nya yang saya ambil sampai lulus kan HR ya, SDM gitu. Tapi itu kan sebenarnya terkait gitu. Jadi misalnya skripsi saya waktu itu saya mengulas tentang bagaimana spiritualitas itu bisa
membentuk sikap kerja yang baik kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya juga dilihat dari perspektif Islami gitu. Nah artinya sebenarnya SDM dengan keuangan syariah pun juga masih bisa kita hubung-hubungkan karena keuangan syariah itu kan turunannya ada banyak, ada nanti ada Islamic accounting, ada Islamic social finance, Islamic capital market dan seterusnya gitu. Nah kalau kesulitannya ya mungkin di bidang yang sekarang gitu kan, saya kan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang ya. Jadi di kantor itu kan diverse gitu, sangat beragam. Ada yang backgroundnya mungkin dari environment, dari humanitarian, dari engineer gitu. Nah, bagaimana caranya saya membahasakan Islamic finance untuk bisa dipahami semua orang gitu. Nggak mungkin dong, misalnya saya bicara mudharabah, murabah, ya itu bisa tapi ada prosesnya. Jadi pendekatannya beda waktu di Jember Duafa dengan sekarang di NDP gitu, beda gitu. Oke, nah kalau misalnya ini kita ngomongin kalau Kak Greget ini adalah salah satu alumni Bakti Nusa Dompet Duafa, betul ya? Betul. Dan tadi kan kesulitannya sebenarnya membahasakan Islamic finance itu ke semua orang ya, untuk diartikan kan nggak semuanya bisa memahami. Nah, kalau menurut Kak Greg sendiri nih sebenarnya bagaimana sih pemanfaatan dana zakat untuk dimanfaatkan ke bidang pendidikan? Yang salah satunya Kak Greg juga mengalami mendapatkan pengalaman seperti itu, betul ya Kak Greg ya? Nah ini sebenarnya kalau saya dapat panggilan dari Jember Duafa ya, entah bikin video, bikin konten poster gitu ya, ngisi acara apa podcast kayak gini, itu kayaknya nggak bisa nolak gitu. Karena waktu itu kan 2012 saya udah di Jember Duafa gitu ya. Saya alumni Bakti Nusa itu beasiswa aktivis Nusantara. Jadi aktivis dari berbagai kampus di Indonesia dipilih, diseleksi, dapat beasiswa. Nah, justifikasi penggunaan zakat ini mendapat aktivis adalah karena aktivis itu bagian dari golongan penerima zakat fisabilillah. Jadi memperjuangkan sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah gitu ya, sehingga mendapatkan itu gitu. Nah, saya pikir apa yang saya lakukan waktu itu di Jember Duafa gitu ya, itu sesuatu yang inovatif gitu. Kenapa inovatif? Maksudnya Jember Duafanya inovatif gitu. Kenapa? Karena zakat itu kan penyalurannya dalam dua model konsumtif dan model produktif. Kalau diberikan dalam bentuk beasiswa seperti yang saya terima dengan teman-teman yang lain, itu kan masuknya sebenarnya kategorinya model konsumtif, beasiswa untuk student allowance lah gitu misalnya. Tetapi yang dilakukan Jember Duafa ini, dia tidak sekedar menyalurkan ke mahasiswa terpilih, tetapi melakukan pembinaan per bulannya. Jadi ada training value, ada training kepenulisan, kepemimpinan, dan sebagainya. Kemudian ada juga satu program yang merajut konektivitas antar penerima ini gitu. Jadi misalnya saya dari UNS dengan teman di UGM itu gimana supaya terkoneksi gitu ya, supaya nggak berseberangan jalan gitu kan di masa depan. Nah, yang paling membuat saya merasa bangga gitu ya, saya melihat Jember Duafa itu dan program Bakti Nusa itu adalah satu contoh bentuk investasi pendidikan, tapi lebih kepada investasi sumber daya manusia strategis gitu. Kan kalau orang bilang investasi yang paling menguntungkan adalah education ya, pendidikan ya Mbak. Nah, tapi Jember Duafa memperluas itu pada investasi sumber daya manusia strategis melalui pendidikan. Jadi manusianya itu yang dapat tuh dibentuk gitu ya, sehingga nanti ada efek pengganda gitu. Misalnya ya diharapkan jadi pemimpin sehingga dia bisa bermanfaat ke masyarakat ketika dia jadi pemanggil kebijakan gitu ya. Atau dia bisa memutus rantai kemiskinan di keluarganya, paling nggak seperti itu gitu. Dan prinsip yang selalu didengungkan waktu itu adalah jangan sampai kebermanfaatan itu berhenti di penerima manfaat gitu. Jadi kalau saya udah dapat beasiswa, saya ngapain gitu buat masyarakat, buat kampus, buat keluarga itu ngapain. Nah itu tuh yang saya bangga banget. Makanya kalau misalnya disuruh gitu ya, itu kayak bilang nggak bisa tuh nggak mungkin gitu. Ya. Pasti harus berkontribusi ya. Ya, betul itu dia sekali. ya poinnya ya. Betul ya. Oke. Kak Greget, kita ngomongin langsung ke tema kita nih. Ini yang diperlukan banget sama kita semua kayaknya, termasuk aku juga. Aku sudah bawa catatan juga ya. Ini kita kayak mau kuliah berapa SKS ya mengenai financial planning di 2021. Dari sekarang mungkin nih udah bersiap-siap. Gimana nih? Seberapa pentingkah
financial planning, apalagi sekarang di masa pandemi ini, dan mungkin apa yang harus kita persiapkan dimulai mungkin 2001, karena juga sekarang kan udah mau akhir tahun nih, tinggal beberapa hari lagi kita menuju di 2020. Apa yang harus kita persiapkan? Apalagi sekarang bisa dibilang mungkin generasi milenial kan kreatif sebetulnya, tapi didukung dengan lifestyle yang juga luar biasa gitu kan. Jangan sampai ini nggak balance nih, mulai keuangan dan juga lifestyle-nya. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan dari pemaparan Kak Greget, silahkan. Jadi gini, kalau kita bicara soal financial planning, memang ada ahli-ahlinya, mereka yang bergelar CFP atau Certified Financial Planner. Jadi perencana keuangan yang tersertifikasi. Nah, saya itu sebenarnya belum ke sana gitu, tapi saya juga mempelajari perencanaan keuangan terutama yang dari aspek syariahnya, dari perspektif syariahnya. Nah, sekarang kita harus pahami dulu sebenarnya perencanaan keuangan itu apa sih? Itu adalah sebuah upaya untuk kita merencanakan tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang terencana gitulah. Jadi apa ya, istilahnya ada rencana yang dibuat, kemudian ada tujuan yang ditentukan di awal, kemudian ada tindakan yang diambil. Jadi kolaborasi dari tiga hal ini gitu. Nah, tujuannya ya memang agar kita misalnya punya masa depan yang aman, yang terjamin. Kita punya status finansial yang sehat. Kita punya kebebasan kemerdekaan secara finansial gitu. Tapi juga ada sisi misalnya agar kita berberkah, agar kita juga bisa bermanfaat, sehingga direncanakan gitu. Nah, hubungannya dengan pandemi, sebenarnya justru orang-orang yang sudah merencanakan keuangan sebelum terjadi pandemi ini, justru mereka beruntung. Karena apa? Karena mereka sudah punya porsi-porsi dana darurat, investasi, sehingga ketika terjadi kejadian seperti ini, Mbak, itu sudah ada cadangan gitu ya untuk menghadapi gitu. Nah, kalau misalnya ada yang belum melakukan itu, ya justru ini titik balik gitu. Kita mulai sekarang harus mulai mikir, harus direncanakan gitu, harus punya tujuan gitu. Nah, nanti tahun 2021 ya kita belajar untuk bisa misalnya memasukkan dana darurat, kita mulai investasi gitu ya, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerjaan, terus apalagi misalnya juga tabungan gitu ya, dan lain-lain juga sedekah, zakat itu juga akan dibahas gitu. Jadi sangat penting, sangat ini sangat menyadarkan kita semua bahwa kita perlu melakukan itu gitu. Oke, kalau misalnya ini kan kita masih awam banget nih. Mungkin ada yang sudah paham mengenai si financial planning ini, udah paham tentang harus dana darurat, terus cadangan, kadang investasi juga, terus udah bisa menyisihkan dari hasil gaji dan segala macam nih. Kalau yang memudahkan mungkin ada nggak sih satu kayak aplikasi yang mungkin Kak Greget bisa rekomen ke kita gitu? Aplikasi yang bisa memudahkan untuk kita membuat si financial planning ini. Ya, sebenarnya banyak, Mbak. Dan saya juga beberapa kali diundang oleh teman-teman sendiri gitu yang mereka punya startup, punya financial planning company gitu. Dan itu sangat membantu memang karena secara otomatis kita juga terkontrol gitu kan. Tapi untuk menyebut merek kayak nanti ini lagi harus buka gitu. Jadi ada banyak ini aja bisa langsung buka. Ini promosi Instagram nggak sih ya? Bisa dibuka di following Instagram, di sana banyak aplikasi yang saya ikuti juga, atau bisa mampir ke Google Play Store atau App Store, tinggal klik aja financial planning. Di situ ada banyak aplikasi yang baik lokal maupun yang internasional gitu ya, yang bisa kita gunakan. Gitu. Saya pernah pakai juga sekali dulu sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi setelah itu memang memudahkan gitu ya. Tapi setelah itu saya berusaha untuk nggak tergantung. Artinya saya pengen membuat satu kebiasaan dan pola hidup yang memang tanpa bantuan aplikasi itu udah jalan gitu. Jadi aplikasi itu membantu, tapi harapannya itu membentuk satu karakter dan kebiasaan gitu. Nah, nanti bisa dicek aja aplikasi-aplikasi yang buatan anak Indonesia itu banyak sekali ada. Saya cek kayaknya ada 4 atau 5 ya yang mereka juga mulai concern ke bidang syariah gitu. Maksudnya financial planning yang dari aspek syariah seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau untuk di masa pandemi ini sebenarnya investasi seberapa pentingkah sih, Kak Greget? Mungkin gini deh, kalau ngomong kita investasi nih ya, sebenarnya investasi itu ketika kita punya uangnya sudah disisihkan dengan kebutuhan dan segala macam, ataukah investasi itu justru kelebihan dari uang pokok yang kita dapat?
perlu nggak sih sebenarnya di sekarang-sekarang ini kita berinvestasi? Kalau itu tergantung dengan tujuan keuangannya dia ya gitu. Artinya kita berinvestasi itu kan ada tujuan, misalnya jangka panjang gitu ya, jangka pendek. Nah dari situ nanti kita turunkan investasi yang jelek itu apa gitu, dan itu juga didukung oleh literasi kita terhadap tentang investasi gitu. Kalau misalnya literasi kita sudah mumpuni gitu ya, kita bisa berinvestasi di portfolio investasi yang mungkin sudah lebih advance, lebih maju, lebih menantang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih pemula gitu ya, itu bisa di investasi yang sifatnya untuk pemula yang lebih stabil, yang risikonya lebih kecil gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan pandemi, ya untuk saat ini mungkin ada, menurut saya ya Mbak ya, mungkin ada beberapa pos yang lebih harus diprioritaskan gitu. Misalnya ya untuk kebutuhan, kemudian juga untuk dana darurat, asuransi dan kesehatan gitu-gitu ya. Tapi kalau seandainya ada kelebihan dana gitu, misalnya 10% dari pendapatan bisa diinvestasikan, ya itu alhamdulillah itu bagus gitu. Cuman dari itu kita harus juga melengkapi diri kita dengan literasi yang baik gitu, sehingga nanti investasi itu enggak justru malah bikin kita rugi, tapi untung gitu. Iya betul. Yang paling resikonya rendah tuh untuk investasi apa sih? Kak Greget, reksadana kah atau emas kah atau seperti apa biasanya? Biasanya kalau saya akan menjawab emas ya. Emas itu kan harganya cenderung stabil ya, dan trennya memang naik gitu, meskipun resikonya kecil, tapi kenaikannya juga nggak signifikan dibandingkan produk investasi yang lain. Itu yang paling mudah gitu ya. Dan bisa juga belinya terjangkau gitu ya, terus di mana-mana juga bisa. Maksudnya belinya tuh nggak ribet gitu loh. Itu emas gitu ya. Ada plus minusnya sih Mbak. Tadi misalnya dia lebih stabil harganya, sehingga kalau misalnya aku pengen punya emas 7 gram atau 100 gram gitu kan, selama berapa tahun, itu harus kita hitung. Per bulannya harus nabung berapa, supaya bisa beli emas 100 gram dalam berapa tahun misalnya gitu. Dan itu juga bisa kita bentuknya itu dalam perhiasan, dalam emas batangan, tapi kan juga harus dipikir, kalau perhiasan itu biasanya biaya pembuatannya lebih mahal karena kan rumit, ada ini ada ini. Tapi kalau yang batangan ya kita juga harus mikir menyimpanannya seperti apa gitu, apa dititipkan, apa di brankas atau bagaimana gitu. Oke, ini jika kondisinya memang keuangan kita juga alhamdulillah sedang berlebih gitu kan, bisa emas, atau kalau misalnya kayak sukuk gitu bisa nggak sih? Iya, sukuk bisa. Saya juga suku juga investasi di suku gitu, dan itu malah justru lebih aman ya. Kenapa? Karena kan dijamin oleh negara gitu. Jadi ini aman, benar-benar aman karena dijamin oleh negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita udah nggak ngomongin soal syariah ya, karena suku jelas itu syariah gitu. Nah yang kedua imbal hasilnya juga bersaing gitu ya dengan yang lain gitu. Terus yang ketiga, jenis-jenis suku yang retail itu kan ada suku yang kemarin yang ST7, suku tabungan yang 007 itu kan jenisnya kan green suku ya. Green suku itu untuk membantu pembangunan proyek-proyek ramah lingkungan gitu, hijau. Jadi misalnya kita beli 1 juta gitu ya, atau 2 juta, itu ada kontribusi dalam penurunan emisi karbon gitu. Nah itu kan kita berarti punya punya manfaat lain gitu. Kita nggak cuma investasi dapat keuntungan, membantu negara pembiayaan pembangunan, tapi juga membantu menyelamatkan bumi gitu dengan pengendalian perubahan iklim tadi gitu. Oke, nah kalau untuk literasinya sendiri, penyuluhan misalnya kayak untuk investasi, sebenarnya sudah banyak dilakukan juga nggak sih? Kayak maksudnya dalam artian, aku juga sebenarnya sukuk itu baru familiar beberapa tahun yang lalu sih buat aku pribadi gitu kan. Jadi kadang kita suka gini, dipertemukan, udah mulai pengen berinvestasi, alias yang tadi dibilang sama Kak Greget, udah tahu nih goals keuangan pengen gimana nih sebenarnya gitu kan. Jadi udah pengen mencoba berinvestasi karena keuangannya lagi ada nih misalnya kan ya. Nah, cuman masih bingung untuk menentukan yang tadi gitu kan, investasi yang aman atau ditaruh di mana gitu kan. Nah, literasi itu yang memang belum terlalu aku dapetin sebenarnya, kayak sukuk juga sebenarnya gitu. Tapi sudah ini ya, Kak Greget sudah disosialisasikan juga ya investasi syariah kan sukuk itu ya. Iya betul suku itu pembiayaan syariah. Ya jadi kalau kita bicara soal literasi suku ya atau yang lain gitu, selama ini kan saya melihatnya
masyarakat tuh mendambakan bahwa pemerintah itu memberikan pengetahuan, informasi tentang jasa, produk gitu ya, keuangan syariah. Tapi sebenarnya kita harus balik nih. Kita harus balik. Balik maksudnya gimana? Ya masyarakat mencoba untuk jemput bola gitu. Apa sih keuangan syariah? Karena sekarang kan orang apa dikit-dikit syariah, dikit-dikit halal gitu kan. Jadi ini jadi gaya hidup, jadi cara hidup. Artinya kita juga berusaha untuk mendidik masyarakat supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang melek karena mereka ingin tahu gitu. Bukan karena pemerintah ngasih tahu terus gitu, nyuapin terus gitu. Jadi kita harus punya paradigma yang seperti itu. Itu yang menurut saya pantas disebut dengan literasi gitu. Karena kalau cuma kasih tahu, ya mungkin tahu sebentar terus lupa gitu. Nah, yang menarik sekarang saya lihat anak-anak muda itu sudah mulai arahnya ke sana. Jadi mereka nyari tahu gitu. Syariah itu apa sih? Saya sering dapat telepon meeting gitu ya dari teman-teman misalnya di Amerika atau di Jerman, di mana gitu. Di Jepang itu nanya, ini sebenarnya syariah itu apa gitu kan, dan ya mereka berarti ingin tahu gitu, dan itu orang Indonesia juga gitu. Dan yang menarik sekali kemarin suku retail misalnya Green Suku atau yang suku-suku yang biasa gitu ya, tahun lalu tahun ini juga persentase investor milenial juga cukup besar gitu. Artinya sebenarnya anak milenial ini mereka melek keuangan syariah yang bermanfaat untuk lingkungan misalnya gitu. Jadi sebenarnya bagus, literasinya sudah bagus. Cuman gini, ada survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK dari OJK tiap 3 tahun 2016, 2019. Nah itu kan literasi keuangan syariah masih di kisaran 8-9%. Artinya apa? Dari 100 orang itu cuma 9 yang paham keuangan syariah gitu. Tapi jangan ketawa. Benar, termasuk aku kan, termasuk aku. Sedih sih Mbak, itu kalau aku sedih sih gitu. Oke, aku mulai belajar kalau gitu, baik. Ya, karena kalau kita bandingkan dengan yang konvensional itu di 30%, di atas 30% gitu. Jadi banyak yang sudah paham. Nah, tapi mungkin gini, kita juga harus melihat bahwa konsentrasi orang-orang yang melek keuangan syariah itu mungkin orang-orang yang ada di kota-kota besar, penduduknya padat gitu ya, yang melek keuangan. Jadi dia sudah melek keuangan sehingga dia pengen tahu keuangan yang lain itu kayak gimana yang syariah misalnya. Tapi kalau surveinya dibandingkan dengan yang desa-desa yang mereka belum terinformasikan tentang apa itu syariah juga susah gitu. Nah itu tentang keuangan syariah ya. Tapi kalau kita ambil lebih luas lagi gitu, misalnya ekonomi syariah yang dilakukan oleh BI, survei literasi ekonomi syariah itu lebih tinggi gitu, sampai 16% kalau nggak salah gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi syariah itu meliputi zakat, ya, wakaf, sedekah, infak. Nah itu orang-orang dari zaman dulu udah tahu gitu loh. Oh zakat itu ya wajib gitu. Oh infak itu ini, sedekah itu ini gitu. Oke, berarti selain investasi dunianya, kita juga punya investasi akhiratnya ya. Betul. Nah, kalau secara pribadi Kak Greget ini nih, misalnya untuk investasi akhiratnya sendiri dari keuangan yang kita dapatkan, itu sudah dipotong terlebih dahulu. Kalau Kak Greget seperti apa? Apakah zakat, wakaf dan sedekah porsinya diutamakan? Yaitu memang wajib sih untuk kita ya. Cuman seperti apa pengemasannya ketika kita mendapatkan uang yang kita punya, porsi untuk disisihkan terlebih dahulu untuk kebutuhan akhirat dan kebutuhan pokoknya gimana? Seperti apa coba kalau Greget? Kalau jawabannya ini jelas ya di awal gitu, karena kalau kita bicara soal zakat misalnya, zakat itu kan sifatnya wajib gitu. Betul. Nah wajib dan itu menyangkut kepentingan orang lain. Artinya kalau kita nggak menunaikan ya kita berdosa dan kita membahayakan orang lain gitu loh. Dan kalau ketika saya melakukan perencanaan keuangan itu ada 3 kategori pengelompokan lah, kategorisasi. Jadi mana yang kewajiban, mana yang operasional, mana yang masa depan. Nah, kewajiban ini termasuk zakat ya, itu terus kemudian cicilan kalau ada atau utang. Karena itu adalah hak orang lain yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Baru nanti operasional, baru nanti yang masa depan gitu. Nah, kalau sedekah, kemudian infak atau wakaf itu memang sifatnya sunnah. Tapi gini, saya alhamdulillah sekali Indonesia itu banyak anak muda atau ustadz-ustadz yang menggalakkan sedekah gitu, sedekah di awal bulan, sedekah rombongan, apalah gitu. Nah itu juga satu penggiringan pola pikir yang baik gitu. Karena apa? Kita sedekah itu harusnya adalah ketika kita masih sehat. Jangan menunggu sedekah pas sakit, pas udah mau, mohon maaf gitu ya, udah mau waktunya gitu loh. Baru wakaf, baru. Jadi dari awal udah dibiasakan ketika kita sehat, kita masih longgar, kita bersedekah gitu. Bersedekah itu untuk mencegah kita menjadi orang yang fakir gitu. Bukan kekhawatiran
aduh aku takut sedekah nih, kalau sedekah nanti aku jadi kurang. Jangan gitu. Gitu ini menolak apa namanya, menolak kepikiran gitu ya, kefakiran, bala musibah gitu. Nah, selain itu kalau di saya juga selain zakat misalnya sedekah, infak, wakaf gitu ya, atau sedekah lah gitu. Itu bentuknya kan banyak Mbak gitu. Kalau zaman waktu saya kecil kan biasanya kalau mau sholat Jumat tuh mama saya itu suka ingetin gitu. Jangan lupa sosialnya, bahasanya sosial. Makanya itu ngisi infak itu. Nah, itu kan dirutinkan dari kebiasaan. Tapi semakin semakin dewasa gitu ya, saya mikir gitu, bahwa sedekah itu juga itu dalam bentuk lain. Misalnya, kalau di rumah kita punya binatang peliharaan, gitu, kucing misalnya, atau ikan, itu kita juga sedekah loh. Gitu. Kalau kita sudah memilih untuk memelihara mereka, gitu ya, kita bertanggung jawab, kita ngasih makan yang layak, gitu. Kalau sakit ya dibawa ke dokter, diobatin, kita kasih rumah, gitu, dijaga. Nah itu juga sedekah, gitu. Betul. Kan jadi bentuknya tuh banyak gitu. Tapi intinya itu tadi, kalau saya ya di awal gitu. Gitu. Oke, jadi judulnya kayak ingat 5 perkara ya, sebelum 5 perkara ya. Lagu dong, ya benar-benar. Kayak lagu. Oke, Kak Greg, kalau tadi Kak Greg kan bilang kan ada wajib, operasional, dan masa depan ya untuk financial planning-nya sendiri. Ada lagi nggak sih elemen-elemen penting yang kita yang harus buat untuk financial planning kita ini baik dan benar? Kan tadi juga ada kayak harus elemen mungkin kayak koreksi ya kalau aku juga salah, kayak dana cadangan, terus termasuk yang mana tuh, terus kayak operasional. Nah mungkin bisa diturunin lagi nih elemen-elemen apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita membuat si financial planning ini? Ya, mungkin itu kayak tips ya. Kalau pertama pertama itu kita harus tahu status keuangan kita. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita tahu pendapatan kita tuh berapa setiap bulannya, pengeluarannya berapa gitu. Kemudian kita punya aset apa, investasinya ada atau enggak, punya dana atau enggak, tabungan atau enggak gitu. Jadi gitu kita harus tahu dulu status kondisi keuangan itu. Gitu. Nah, yang kedua baru kita susun tujuannya. Misalnya, saya mau beli ini, saya mau menikah, saya mau ini, itu kita bikin satu tujuan. Gitu. Rencana apa tujuan-tujuan yang kita capai gitu. Nah, yang ketiga baru kita mengidentifikasi tindakannya gitu. Misalnya, saya punya pendapatan sekian gitu. Saya pengeluaran sekian. Saya nanti tahun sekian akan melakukan ini gitu. Kita breakdown gitu. Berarti apa tindakan yang saya lakukan? Saya harus nabung. Saya harus milih aset yang pertumbuhannya sekian persen gitu. Nah, itu juga di aplikasi keuangan tadi, yang aplikasi-aplikasi financial planning itu juga bisa dipakai gitu ya, secara otomatis dihitungkan. Nah, selain kita mengidentifikasi tindakan, kita juga mengidentifikasi tindakan alternatif. Kalau seandainya ini nggak tercapai gitu ya, nggak mengarah ke tercapaian tujuan, kita harus sudah memikirkan kemana nih gitu, alternatifnya gitu. Nah, berikutnya yang juga nggak kalah penting dan sepertinya orang juga suka lupa, itu evaluasi gitu. Jadi ketika sudah misalnya ya setiap bulan atau setiap akhir tahun itu dievaluasi gitu. Jadi kita tahu kurangnya di mana, dibenerinnya di mana. Ada pertumbuhan. Ini berjalan. Ini nggak berjalan. Ini nggak bisa menghasilkan dan seterusnya. Baru setelah itu kalau perlu revisi. Direvisi maksudnya tahun depan. Misalnya nih kita udah akhir tahun kan dievaluasi. Terus tahun depan berarti harus misalnya mengurangi belanja nggak perlu gitu ya. Hobi yang main tuh nggak perlu misalnya gitu. Oke. Ternyata kita harus coba ini itu gitu Mbak. Oke, tapi mohon maaf nih ya, sekarang kan iklan-iklan di IGS juga kan muncul berdatangan tanpa kadang kita cari, ngomong aja tiba-tiba muncul aja kan. Banyak godaan-godaannya nih. Gimana nih tips dari Kak Gilget? Kalau gimana ya, kalau misalnya kita ngomongin lifestyle sendiri gitu kan, supaya kita tetap kuat nih sama si tujuan kita, si financial planning kita, tanpa kita tergiur sama belanja-belanja online atau lifestyle kita nih. Harus seperti apa kalau kata Kak Greget nih? Ini tanpa mengurangi rasa hormat mereka yang juga memperjualbelikan. Karena gini, betul. Karena di e-commerce atau marketplace itu kan juga ada UKM ya, di mana juga akan beruntung dan berjalan kalau kita beli gitu. Nah, kalau saya sih pedomannya yang pertama yang paling dasar banget itu adalah kita harus tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan gitu. Kebutuhan itu kan something that you must have. Jadi kamu harus punya. Kalau kamu nggak punya, hidupmu terganggu atau mungkin malah mati juga, bisa meninggal gitu. Misalnya makanan gitu kan. Nah, kalau keinginan itu something that you wish to have. Jadi kamu berharap punya. Kalau kamu nggak punya, nggak apa-apa.
gitu. Nah itu kita harus bedakan. Nah biasanya nih Mbak, untuk menciptakan pola pikir yang seperti itu, semakin kita tajam dan membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, kita nggak jadi mudah tergiur gitu. Nah saya ketika saya tinggal di Jakarta, misalnya masih ngekos gitu ya, itu saya itu berusaha menjadikan kamar saya ini hanya diisi oleh barang yang saya gunakan gitu. Jadi saya itu ada ilmunya ya, namanya decluttering gitu. Jadi kita menyisihkan barang-barang yang nggak berguna gitu. Misalnya, kalau saya beli baju baru, berarti harus ada baju yang keluar, muter gitu. Kenapa? Karena kalau nggak keluar nanti lemari bertambah dong. Space-nya adalah nggak bertambah gitu kan. Nah, keluar tuh bisa disedekahkan, dijual, atau bagaimana lah. Yang penting muter gitu. Jadi kita selalu cukup menggunakan barang yang efisien gitu, dan dia mencapai nilai guna yang maksimal. Jangan sampai cuma nganggur di lemari, nggak dipakai, sayang. Karena kan nggak dihisap gitu. Nah, selain itu juga kalau mau beli gitu ya, itu juga berpikir, misalnya ini aku pakai berapa tahun gitu, apakah aku pakai setiap hari, kalau aku nggak beli gitu ya, apakah aku juga akan rugi kan? Enggak. Itu yang pertama ya, kebutuhan dan keinginan. Terus yang kedua, tadi yang aku bilang, ada prioritas, mana yang kewajiban, mana yang operasional, mana yang masa depan. Nah kalau belanja yang sekiranya memang tidak masuk ketiga tadi ya untuk apa gitu kan. Betul. Tapi juga ada orang yang ini Mbak, mungkin Mbak Dini juga begitu ya, pakai rasio gitu. Jadi misalnya, aku tuh untuk hidup 40% atau 5% itu untuk operasional gitu, atau kehidupan. Untuk saving itu ya sudah dana darurat, tabungan, investasi gitu ya, itu 30%. Aku playingnya 20% gitu. Nah, playing ini bisa kita gunakan untuk yang tadi, misalnya belanja-belanja yang karena diskon tadi ya. Artinya ada batasannya 20%. Kalau sudah lebih ya jangan gitu loh, jangan gitu. Yang kedua, yang ketiga, yang pasti Mbak, ini adalah esensi dari perencanaan keuangan, punya tujuan. Orang kalau nggak punya tujuan dalam hal keuangan, dia akan bingung. Ketika dia bingung, diskon keluar, dibeli gitu. Ada teman nge-share abis beli ini ikut beli juga gitu ya, share gitu. Gitu aja. Jadi kurang lebih itu gitu. Tapi kalau misalnya bisa ada aplikasi tadi, itu juga otomatis dibatasi. Tapi intinya aplikasi itu jangan sampai kita menjadi ketergantungan. Artinya gini, aplikasi itu adalah proses untuk mendidik diri kita supaya kita terencana. Gitu. Jadi ketika sudah masuk batas maksimal, ya udah kita coba untuk konsisten, untuk ikutin itu. Gitu. Oke. Keywordnya dapat banget loh insan muda sahabat dompet duafa. Kalau nanti kita beli barang-barang itu harus kebutuhan aja. Karena kalau 40 hari nanti nggak dipakai-pakai dihisap loh. Ngeri loh. Ngeri ya. Hisap tuh ngeri ya. Ngeri. Kak Greget, aku pengen nanya nih. Kalau misalnya kita punya tabungan nih kan di satu bank, idealnya sebenarnya kalau kita punya tabungan itu maksudnya di beberapa bank harus punya tabungan berapa ya gitu. Maksudnya dalam artian aku nabung di bank ini, terus aku juga punya tabungan di bank ini, di bank ini. Idealnya buat kita ada berapa sih tabungan, misalnya kalau di bank itu, untuk jaga-jaga atau udah segala macam. Ya, kalau untuk kita sendiri gitu ya, maksudnya ini saya ngomongin saya dan misalnya saya punya bisnis gitu ya, baiknya itu dipisahkan, jadi kita tahu cash flow-nya gitu ya, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih cermat gitu. Tapi kalau untuk rumah tangga, mungkin rumah tangga ada rekening sendiri, kemudian juga bisnis punya rekening sendiri gitu. Nah kalau pengalaman saya memang punya beberapa tabungan dan alhamdulillah semua tabungan saya, rekening saya itu adalah syariah gitu. Ini saya akan promosi ya. Jadi kalau yang belum pakai syariah, aduh gimana sih gitu. Nah waktu itu saya punya syariah pertama kali tahun 2012 itu karena ya dompet duafa tadi, beasiswa Nusantara tadi gitu. Akhirnya saya punya satu bank syariah sampai hari ini. Jadi bank syariah yang saya miliki yang pertama kali ini itu adalah yang saya gunakan untuk uang masuk misalnya gitu. Jadi dari pekerjaan, dari pekerjaan sampingan, dari berbagai hal lah gitu, uang masuk gitu. Nah bank syariah kedua itu adalah bank syariah yang saya pakai sehari-hari. Kenapa? Karena dia punya teknologi yang bagus. Jadi dia user friendly aplikasinya gitu ya, mobile bankingnya gitu kan. ATM-nya di mana-mana gitu ya, terus dia pakai luar negeri gitu. Nah, yang ketiga itu saya ada juga bank syariah, tapi ini tabungan perencanaan gitu. Jadi isinya buat perencanaan, nanti misalnya deposito atau beli suku atau apa gitu. Nah itu di situ gitu. Nah tapi kita juga harus melihat yang lagi balik ke kebutuhan ya. Untuk apa kita punya banyak-banyak kalau nggak efektif, nggak efisien. Jadi malah
buang-buang biaya kan Mbak. Kan bulan kan kalau isinya nggak seberapa aja, biayanya juga turun lagi. Iya. Iya gitu kan. Jadi gitu sih, kita harus tahu manfaatnya dan penggunaannya apa. Kalau sudah cocok dengan 1 atau 2 ya udah itu aja. Yang penting itu syariahnya itu. Yang penting syariahnya. Bang syariah. Oke. Baik, terima kasih untuk pengingatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Oke, Insan Muda ini sahabat dompet duafa mau ngajakin lagi, mau izin dulu Kak Greget ya. Kalau misalnya tadi kan sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, cuman pengen ngajakin Insan Muda sahabat dompet duafa untuk melengkapi kebaikan dari program dompet duafa ya. Insan Muda sahabat dompet duafa bisa berdonasi melalui scan barcode yang ada di layar kaca ataupun kanal dari dompet duafa sendiri yaitu di donasi.dompetduafa.org dan juga keluarga tangguh. Nah kebetulan nih Kak Greget, ini kita memasuki bulan Humanesia ya. Jadi dalamnya banyak berbagai macam bantuan untuk saudara kita yang membutuhkan nih. Mulai dari tadi para tangan tangguh, ini bantuan modal usaha, terus juga ada pelajar berjuang belajar, fasilitas PJJ, ada juga kado untuk yatim, sampai respon kebencanaan. Nah, ini sekali lagi mungkin dari Kak Greget sendiri, menurut Kak Greget, dan juga bisa ngajakin teman-teman, sahabat dompet duafa, gimana sih caranya kita mengatur pola keuangan kita, tapi kita pun juga yang tadi Kak Greget sampaikan dari awal, ini berguna dan bermanfaat bagi sesama. Kita punya value-nya nih di dunia ini, asik. Itu Iya. Saya nggak asing ya dengan program-program dompet duafa yang luar biasa gitu. Artinya namanya macam-macam ya. Jadi bermanfaat itu kata kunci gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin perencanaan keuangan gitu ya, value kebermanfaatan itu masukan gitu. Jadi kalau misalnya milih investasi juga ya usahakan investasi yang bisa juga dinikmati oleh orang banyak gitu dalam bentuk finansial atau dalam bentuk manfaatnya gitu. Ya seperti kayak tadi misalnya kebencanaan gitu ya atau pendidikan jarak jauh gitu. Karena gini Mbak, saya itu percaya dengan yang namanya interconnectedness. Jadi keterhubungan gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, apa yang sebenarnya kita tabur sekarang, itu juga kita akan menuai gitu. Misalnya gini, kalau seandainya kita membantu orang yang kena musibah gitu ya, itu kan nanti mereka juga akan menjadi lebih tangguh gitu ya, lebih bisa bertahan. Nah, ketika masyarakat ini jadi masyarakat yang tangguh bertahan, itu kan yang kena semua gitu. Kita nggak perlu lagi berpikir tentang kemiskinan misalnya gitu ya. Atau kita membantu anak-anak Indonesia untuk PJJ tadi misalnya gitu. Anak-anak Indonesia itu nanti kan juga akan bekerja berkarya untuk Indonesia. Jadi semuanya akan kembali ke kita gitu. Apa yang kita lakukan itu ya kita akan menuai gitu. Ya meskipun ada juga yang kita menanam nanti kita nggak menuai juga ada. Tapi intinya itu akan kembali ke kita gitu ya. Dan saya mau bilangnya gini, kasarnya tuh nggak ada excuse untuk alasan, aduh aku nggak bisa, apanya nggak bisa. Kalau misalnya mau online gampang, tinggal tuh dompet duafa gitu, atau lembaga zakat yang lain gitu ya. Tinggal pilih programnya, tinggal pilih. Aduh nggak ada ATM, lah kan ada mobile banking. Gitu kan. Benar. Jadi alasannya apa lagi gitu, kecuali kalau memang benar-benar kesusahan. Nah ini justru kalau lagi kesusahan ini justru tantangan gitu. Seberapa besar kamu masih bisa membantu orang lain ketika kamu sendiri masih susah gitu. Jadi gitu. Jadi justru itu istilahnya gini loh. Ya Allah saya lagi dalam kondisi yang susah gitu. Tapi saya ingin keluar dari ini dan saya berusaha membantu orang lain. Tapi tetap harus realistis. Maksudnya gini. Kalau misalnya sedang dalam kondisi yang susah, terjepit utang gitu ya, jatuh tempo ya itu harus diutamakan karena itu juga hak orang lain gitu. Misalnya kalau sudah longgar sedikit ya kita bantu semampunya gitu orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi selalu sisipkan porsi sedekah atau apa ya yang sifatnya sunnah. Kalau zakat kita nggak ada nggak usah ngomongin lagi, itu wajib. Itu wajib. Betul. Jadi sisipkan supaya kita tuh ringan juga gitu loh Mbak, punya pendapatan gitu ya, punya ngeluarin uang nggak ringan gitu, nggak yang dikira tuh diri sendiri terus aja. Gitu. Iya benar. Oke, kayak Greget ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya ya. Asli. Waduh. Kita kalau misalnya kita punya kerjaan, ini beberapa teman juga mungkin ada yang kerjaannya nggak dapat bulanan, tapi freelancer lah kita bisa bilang kan. Terus yang memang mungkin gajinya juga kan bisa dibilang bulan ini segini, bulan depan belum tentu segitu, bulan depannya lagi mungkin bisa lebih banyak atau nggak tetap lah istilahnya kan ya. Nah
Kalau seperti itu gitu kan, terus kita memanage cash flow-nya seperti apa? Misalnya kita hitungin deh, pendapatan kita misalnya 3-4 juta deh misalnya ya. Ya, terus kita juga nggak tahu nih keadaan sekarang kan di pandemi ini banyak yang di luar dari prediksi gitu kan. Ada yang tiba-tiba di PHK gitu, ada yang tiba-tiba memang nggak dapet nih kerjaan dan segala macam gitu kan. Iya kan. Nah terus mungkin ada tips nggak dari Kak Greges sendiri buat kita para freelancer, terus juga untuk mensiasatinya seperti apa kalau tiba-tiba juga kita mungkin kena PHK itu atau nggak kita tiba-tiba nggak dapetin si proyekan itu. Nah, harus seperti apa sih Kak? Ya, kalau ini pertanyaan pertama dulu ya soal freelancer ya. Freelancer itu kan sebenarnya dia naik turun ya pendapatannya. Betul. Tapi semestinya pendapatan naik turun ini tidak akan mengubah pengeluarannya. Jadi kita punya patokan pengeluaran. Maksudnya misalnya ya sebulan tuh pengeluaran kita adalah untuk akomodasi biaya tempat tinggal, makan, pulsa, transportasi gini, itu ada kan nominalnya, jumlahnya ada. Coba kita persentase gitu ya, atau kita nominalkan rasio nominalkan gitu ya. Nah, kita sudah punya nih patokannya, pagunya segini gitu. Nah, itu adalah pagu minimal yang kita bisa jangkau gitu. Nah, setiap bulan gunakan itu gitu. Ketika nanti misalnya ada kelebihan, ya itu berarti kan surplus, itu bisa dijadikan tabungan, dana darurat gitu. Ketika ada kondisi di mana kita ternyata nggak berlebih turun, nah kita pakai tuh nanti dana daruratnya. Jadi kita punya pagu yang minimal yang bisa kita jangkau gitu. Jangan, kalau saya sih ya jangan sampai kehidupan itu mengikuti jumlah atau persentase uang kita yang masuk gitu. Karena kalau misalnya Januari naik drastis, dia dapat per bulan 100 juta gitu ya. Tiba-tiba bulan Februari 20 juta, kan itu anjlok banget. Nanti dia udah kadung gaya hidup mewah, beli apartemen di sini, ternyata nggak bisa gitu. Nah, itu sayang sekali. Jadi menurut saya itu juga berhubungan sama ini, itu berhubungan sama faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu membuat satu perencanaan keuangan. Yang pertama adalah nilai. Nilai itu ya juga tujuan, pilihan. Kalau saya misalnya, karena saya berusaha untuk memahami keuangan syariah, nilai yang saya pakai nilai syariah gitu, tujuan keuangan syariah yang nggak cuma sehat tapi juga berkah, merdeka gitu ya. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting itu apa? Menikah, terus punya anak, wisuda, masukin anak sekolah, sakit, terus kemudian atau misalnya ibadah gitu ya. Terus gaya hidup. Nah, ini yang bikin orang suka kesandung. Gaya hidup itu mahal gitu ya. Gaya hidup itu terjangkau, gaya hidup itu mahal gitu. Yang keempat, kebutuhan tadi. Jadi kalau kita punya persepsi yang sudah matang tentang hal ini, insya Allah per bulan tuh kita sudah punya pagu tadi, perencanaan yang matang juga. Nah, kalau pertanyaan kedua nih, kalau seandainya PHK, nah ini saya akan melihat dari dua sudut pandang. Pertama, orang yang sudah punya perencanaan keuangan dan di PHK, dan yang kedua orang yang nggak punya perencanaan keuangan tapi di PHK juga. Gitu. Nah, yang pertama tentunya dia pasti sudah punya dana darurat, gitu ya. Dia sudah. Jadi orang tuh kalau sudah tahu bahwa adalah suatu hari, suatu ketika tuh kemungkinan PHK tuh juga pasti ada dimanapun. Gitu ya. Dia sudah menyiapkan dana darurat. Dia asuransinya juga asuransi selain dari kantor, asuransi dari luar. Kenapa? Karena asuransi dari luar itu membantu kita untuk nggak bergantung dari kantor. Karena kalau bergantung ke kantor, ketika PHK juga berhenti, gitu kan. Terus juga dia punya skill lain. Jadi milenial juga bagus sih. Milenial itu juga berusaha untuk punya skill lain kan sekarang. Mereka memperbanyak skill gitu sehingga kalau dari PHK dia bisa mikir aku ngapain gitu. Nah itu orang-orang yang sudah siap ketika ada situasi yang mungkin akan ada PHK. Tapi kalau orang-orang yang belum menjalankan keuangan, mungkin nggak ada dana darurat gitu ya, ya mau nggak mau pesangonnya kan pasti ada. Gitu. Nah pesangonnya ini digunakan untuk merencanakan keuangan, tapi di riset. Di riset itu dalam arti ya kita harus ngeriset, misalnya turunkan gaya hidupnya, gitu ya, dihemat. Gitu. Terus yang kedua, kalau dia punya aset yang mungkin agak kecil gitu, dijual, misalnya perhiasan. Terus yang ketiga, investasi yang bisa dicairkan. Gitu. Nah kalau sudah kepepet, ya tapi saya nggak menyarankan ya pinjam atau utang. Tapi utang itu kan kanan setan ya Mbak. Makanya kalau pinjam utang itu ya jangan yang pakai riba, terus pinjamnya ke saudara. Gitu sih. Oke, dapat.
Nggak dapat. Ini jadi lebih kayak sadar diri gitu loh. Ini dapat banget insight yang kita harus perbaiki lagi nih si financial planning kita nih. Apalagi yang tadi udah bilang kalau freelancer itu kan turun naik ya gitu. Udah kayak iman turun naik. Oke. Kak Greget ini pengen nanya sebenarnya di sisa 2020 ini kita menjelang nanti insya Allah 2021 ini prediksi nih kalau dari Kak Greget sendiri melihatnya prediksi ekonomi kita, prediksi keuangan kita atau di tahun 2021 ini yang terlihat investasi yang lagi bagus-bagusnya mungkin atau menurut survei atau seperti apa yang didapati sama Kak Greget bisa dikasih tahu sama kita nih. Ya, kalau ini kayak pertanyaan buat ekonom ya sebenarnya ya berat gitu. Iya. Tapi kalau bicara soal ekonomi ini saya juga sempat pernah baca juga gitu ya, yang entah dari Bank Indonesia atau dari World Bank atau dari pemerintah gitu berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ada yang bilang 3%, ada yang 4,5 sampai 5,8%. Ya kita nggak tahu ya, nanti kita lihat aja pas juga. Cuman penyikapan kita gitu terhadap situasi yang belum menentu ini, artinya kita harus pertama beradaptasi. Jadi kita meningkatkan adaptasi ya. Tadi yang di awal tadi kita harus ini itu gitu ya. Terus yang kedua kita juga harus mulai berpikir supaya apa yang kita keluarkan itu produktif, Mbak. Jadi kalau belanja itu ya produktif. Misalnya ya beli. Kalau belanja ya, gampangnya ya, misalnya beli kamera, itu ya, itu kan bisa digunakan untuk kerja juga sebenarnya kamera itu kan, gitu. Jadi produktif gitu, terus memperbanyak skill yang lain, sehingga kita nggak bergantung pada satu sumber pendapatan, gitu. Nah, kalau masalah investasi, ya lagi-lagi faktornya bukan hanya kondisi ekonomi sih, Mbak, karena kita juga harus melihat kemampuan kita dalam berinvestasi ya, kemampuan secara finansial dan secara literasi tadi, gitu. Kalau misalnya yang saham misalnya saham perusahaan blue chip yang misalnya ada di bidang telekomunikasi gitu atau di bidang farmasi mungkin akan naik gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat kira-kira yang akan naik itu yang mana, yang dibutuhkan itu yang mana. Nah, ini kita harus jemput bola, nyari infonya gitu sih. Paling-paling gitu aja sih ya kalau dari aku ya. Kak Greg, ini udah di akhir segmen obrolan kita hari ini. Mau nanya nih, sekarang kan udah akhir tahun ya, sebentar lagi menjelang 2021. Di akhir tahun nih biasanya kan orang-orang udah dapat banyak bonus nih akhir tahun. Tapi gimana nih penggunaannya biar bisa tentunya bermanfaat buat sesama? Ya ini aku sekaligus mau ngasih tahu ini Mbak, pesan penting gitu ya, bahwa perencanaan keuangan itu harta atau keuangan kita tuh jangan diletakkan di hati, tapi di tangan gitu. Jadi tangan ini tuh nanti bisa membantu orang, membantu tujuan kita, mengejar akhirat, dunia menyertai gitu ya. Nah, kalau contohnya gampang, kalau misalnya kita punya bonus akhir tahun gitu ya, kalau kita bingung nih misalnya mau dikasihkan kemana, tadi kayaknya Mbak Dini udah nyebutin banyak gitu, salah satunya program Humanesia DB2 Alpha gitu ya. Ya bisa, ya kita lagi pandemi gitu kan, kita bisa bantu buat teman-teman kita, orang-orang yang kena bencana, kita bisa bantu di Humanesia supaya bisa respon pendanaan gitu ya. Kemudian juga yang pendidikan, misalnya ada juga tadi di Humanesia disebutin misalnya ngasih bantuan kuota, kemudian gawe gitu ya, atau pendampingan gitu kan. Terus juga apa tadi kayak tangan-tangan tangguh, para tangan tangguh ya. Ya, para tangan tangguh. Nah, itu namanya catchy banget. Jadi aku agak jadi ingat gitulah. Jadi itu kayak misalnya lewat Humanesia kita bisa ngasih bantuan modal usaha ke orang-orang. Nah, kalau ngasih modal usaha, ini aku sepakat banget. Kenapa? Karena kita ngasih kail gitu. Kita bukan ngasih ikan, kita ngasih kail gitu. Kayak tadi ngebantu teman-teman adik-adik kita yang sekolah juga itu ngasih kail. Jadi mereka akan mandiri karena kita bantu dengan cara yang benar gitu. Terus juga supaya dapat pahala jariah misalnya sedekah Quran gitu. Jadi banyak lah, nanti bisa dicek di DB2 Alpha ya Mbak ya gitu. Itu kalau masih bingung mau kemana gitu. Jadi ya semoga ada bonus akhir tahun ya, karena kan kita nggak tahu mungkin ada perusahaan yang nggak dapet gitu. Betul. Kita positif aja, kita optimis. Insyaallah. Semoga insyaallah perusahaan pada ngeluarin bonus akhir tahun ya. Amin. Oke, berarti Kak Greget juga udah ngajakin kita nih sahabat Dompet Duafa Insan Muda. Yuk kalau kita mungkin
sedang berlebih, malah bukan pas sedang berlebih. Kalau dari sekarang nih, ini kita punya sesuatu, kita berbagi, kita men-share apa yang kita punya ke orang-orang, ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita yang memerlukan, itu jadi yang tadi disampaikan sama Kak Greget, pahala dan amal jariah kita. Mungkin ada lagi tambahan closing statement dari Kak Greget dari tema kita kali ini, Financial Planning 2021, keuangan stabil di masa pandemi, harus seperti apa dan gimana? Closing statement-nya silakan. Ada dong ya. Ini aku mengutip hadis aja sih ya. Masya Allah, oke, baik. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan padamu, maka kamu akan jadi yang paling kaya gitu. Nah, esensi kaya di sini kalau buat saya adalah, saya mohon maaf nggak tahu dari siapa ya hadisnya, yang nanti aku cek dulu ya. Itu hadis populer sih, jadi banyak orang yang tahu. Kalau buat saya, orang yang kaya itu kan bukan hanya dia yang punya harta banyak gitu ya. Itu mungkin itu benar definisi itu, tapi lebih daripada itu, orang kaya itu orang yang memiliki kelapangan untuk memberi. Gitu. Jadi ya perencanaan keuangan ini jangan sampai memfokuskan diri kita sebagai satu-satunya penerima manfaat gitu, tapi ya gimana sih orang sekitar kita gitu kan. Oh ini hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Baihaqi. Kita cari aja. Nah, dari situ kita bisa bawa nih perencanaan keuangan ini sebagai satu bentuk ya benteng gitu ya, terus senjata kita gitu kan, pedoman kita, kompas kita untuk bisa menjalani kehidupan yang banyak naik turunnya gitu. Akan lebih baik kalau kita menjadi orang yang siap gitu. Kita menjadi orang yang siap menghadapi segala hal, meskipun hal-hal itu nggak datang atau kesempatan itu nggak datang, tapi kita siap. Ketimbang kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan hal-hal yang kita nggak inginkan gitu ya, tapi kita nggak siap gitu. Jadi nggak apa-apa, kita siapin dari sekarang, meskipun bencana nggak datang kok nggak apa-apa gitu, atau kesempatan kerja nggak datang nggak apa-apa, yang penting kita siapin gitu, karena itu jauh lebih membuat kita aman, kita merasa tentram, tenang, berkah gitu ya. Makanya itulah pentingnya dari perencanaan keuangan gitu. Oke, ya. Kesiapan adalah kunci ya, berarti siap sedia semuanya. Oke. Kak Greget, terima kasih banyak loh untuk waktunya, sharingnya, Masya Allah ini berfaedah sekali, bermanfaat sekali. Semoga insan muda sahabat dompet duafa juga bisa mempraktekkan atau nggak bisa mencoba nih financial planning yang tadi saya disampaikan dari Kak Greget, harus seperti apa tips-tipsnya ya. Dan tentunya kita bisa lebih mandiri lagi nih perekonomian individu kita nih ya, dan segera usai pandemi ini semoga kita maju bersama. Dan tentunya aku sekarang mau izin dulu Kak Greget mau ngumumin pemenang ya dari giveaway yang episode sebelumnya yang sudah memberikan jawabannya. Itu selamat untuk 2 orang pemenang, ada 3 April dan juga ada Resti Basuki yang akan mendapatkan produk dari Simplicity dan juga bingkisan dari dompet duafa. Selamat dan kita juga mau ngajakin untuk insan muda sahabat dompet duafa ikutan giveaway kali ini ya. Insya Allah nanti di episode selanjutnya akan diumumkan pemenangnya. Caranya, insan muda sahabat dompet duafa follow dulu Dede Official, Dompet Duafa Origi dan juga Simplicity, dan tinggal repost lewat IGS atau juga posting lewat IGS bisa, feed juga bisa. Pertanyaannya adalah, ini sudah bikin tantangan ternyata insan muda sahabat dompet duafa. Posting tentang financial planning versi kamu. Apa yang penting dan belum penting di 2021. Sekali lagi tantangan giveaway-nya adalah posting tentang financial planning versi kamu. Apa yang penting dan belum penting di 2021. Tag and mention ke @DDTV_official, @dompetduafa_org, dan juga @simplicity.id. Dan tentunya buat kamu yang sudah subscribe YouTube channel Dompet Duafa di DDTV. Oke, sip. Kalau kayak gitu, Kak Greget, terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu. Sama-sama, sehat-sehat. Sehat selalu, lancar semua kegiatannya dan kerjaannya, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi ya, semoga ya bisa sharing-sharing lagi. Amin, amin, amin. Kalau kayak gitu insan muda sahabat dompet duafa, saya Dini Robreda pamit dan Kak Greget juga pamit. Jangan lupa komen, like, subscribe dari DDTV Official. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keunggulan skincaremu? Kami hadir dengan teknologi internasional terkini dari Korea.
mampu mencerahkan kulit dan membuat wajah lebih awet muda. Hanya dalam 2 minggu, kamu akan merasa lebih bahagia dengan kecantikanmu yang terpancar keluar.